Halo, selamat malam Ibu. Perkenalkan kami di sini mahasiswa dari Binus dengan jurusan Digital Business datang sini untuk menginterview bisnis lembaga bimbingan ibadah haji. Perkenalkan nama saya Givari. Sebelah saya Nama saya Muhammad Nahid Al-Fatah. Nama saya Sakira Aurelia ya. Baik, langsung aja Ibu perkenalkan juga. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Ibu Lilim dari staf KBIHU At-Taqwa Kota Cimahi. Cukup sekian. Baik, langsung aja ke pertanyaannya. Ya, boleh silahkan. Yang akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana pemilik mendapatkan ide untuk sebuah bisnis? Ya, berawal dari ide bahwa negara Indonesia adalah negara terbesar untuk negara Muslim di dunia. Itu menyebabkan masyarakat Indonesia terhadap pelaksanaan keinginan menaikkan haji itu sangat besar sekali anemonya. Nah, dari situlah ide pertama kami pendiri mengadakan bimbingan manasik haji ini. Karena apa? Bimbingan manasik haji ini tidak hanya sekedar kayak olahraga biasa, tapi memang harus benar-benar fikihnya atau agamanya itu benar-benar harus disesuaikan dengan agama Islam gitu. Jadi kenapa itu tuh ya awalnya berasal dari pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara Muslim terbesar. Gitu. Lanjut untuk pertanyaan kedua, Bu. Ya. Masalah apa yang dipecahkan oleh produk dan layanan? Iya. Kebetulan yang kami jual adalah bentuknya jasa pembimbingan para jemaah calon haji, baik haji ataupun umroh. Itu jadi yang dipecahkan adalah ketidaktahuan dari para calon jemaah haji atau umroh terhadap ilmu-ilmu dalam pelaksanaan haji dan umrohnya dari awal sampai akhir, dari misalkan dari Indonesia sampai nanti pulang ke Indonesia lagi. Kemudian pertanyaan ketiga, siapa yang harus membeli produk layanan ini? Yang membeli produk ini itu adalah tentunya semua warga Muslim, tapi khususnya yang akan dan sudah mempunyai porsi haji di Kemenan. Begitu. Maksudnya tuh calon jemaah haji gitu ya? Iya, calon jemaah haji. Jadi yang akan dan sudah punya porsi haji. Jadi misalkan ada Givari itu misalkan, oh saya pengen naik haji nih. Nah itu adalah sasaran saya. Atau misalkan Sahira itu, oh saya sudah punya porsi haji. Nah ini beliau pun sasaran saya gitu. Lanjut pertanyaan keempat, Bu. Menurut Ibu, layanan ini produk layanan ini akan berkelanjutan, mengapa dan mengapa tidak? Oke. Produk jasa bimbingan ini akan berkelanjutan. Kenapa? Kita lihat contohnya Kota Cimahi saja, waiting list untuk keberangkatan haji itu ketika ada daftar tahun sekarang itu artinya daftar tunggunya itu menunggu 22 tahun. Artinya selama dari tahun sekarang sampai ke 22 tahun itu sudah penuh yang daftar haji kuotanya. Artinya kita tidak akan kehilangan pangsa pasar karena selama 20 tahun ke depan masih tetap ada yang akan pergi haji. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir, perbandingan bisnis Ibu dengan bisnis lainnya. Kebetulan di Kota Cimahi itu untuk KBIHU itu ada 6. Perbedaan dengan KBIH lain atau saingan kami itu yaitu dari segi biaya jasanya. Kita jasanya lebih murah, lebih ekonomis, tapi insya Allah pelayanannya akan lebih prima daripada yang lain. Karena kita membimbing dari awal dan di Tanah Suci sampai pulang pun di sana dibimbing. Ganjil mas satu aja di sini. Lanjut lanjutin sama teman saya Sakira. Ya silakan. Saya mau bertanya
segi penjualannya Ya. dan jumlah Jumlah tuannya. di bisnis itu penjualannya atau mungkin ada beberapa produk yang berbeda, mungkin bisa dijelaskan gitu. Penjualan di sini kan sudah jelas KBIHU Umroh, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Produk yang kita jual hanya ada 2, bimbingan ibadah persiapan haji dan bimbingan ibadah persiapan umroh. Oke. Seperti itu. Oke. Kalau mungkin dari segi biaya jasa hajinya berapa nominalnya? Biaya jasa haji itu di kami dibagi 2. Ada biaya operasional di dalam negara Indonesia dan operasional di luar negeri atau di Arab Saudinya. Itu kalau dirata-ratakan itu sekitar 6.500.000, 3.100.000 di Indonesia, 800 real untuk operasional di Arab Saudi, seperti itu. Terus mau nanya juga biaya umrohnya berapa sih? Rate harganya di sekitaran 28 juta sampai 35 juta. Itu tergantung dari berapa lama kita akan mengambil hari di sananya dan apakah kita mau include wisata ke negara lain. Contohnya misalkan kita mau umroh, selain umroh kita mau wisata ke Turki. Nah, itu harganya di sekitaran 35 juta. Tapi kalau misalkan kita hanya umroh saja 3 hari di Mekah, 4 hari di Madinah, itu 7 hari sekitaran di 28 juta. Seperti itu. Untuk pelanggannya Atau calon pelanggan dong. Ya, untuk pelanggan kami itu yang kami sasar atau yang kami bidik itu adalah menengah ke atas. Karena apa? Tentu saja kan biaya ibadah haji dan umroh tidak murah ya. Itu kan puluhan juta. Yang kami sasar yaitu orang menengah ke atas yang sudah punya niatan dan ingin pergi beribadah haji ataupun umroh baik di kota Cimahi ataupun di kota Bandung. Modal yang dibutuhkan untuk bisnis ini kira-kira berapa ya? Modal yang dibutuhkan untuk modal lancar dan modal tetap di sekitaran 1 miliar. Oke. Biaya utama, biaya operasionalnya sebesar kurang lebih berapa? Untuk operasional saya garis besar saja ya per tahun ya. Per tahun itu di sekitar 200 sampai 300 jutaan. Oke. Terus struktur organisasinya terdiri dari apa saja? Jumlah karyawan di KBIHI ini ada berapa ya? Sekitaran 6 orang dengan struktur organisasi cukup sederhana, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, lalu ada tenaga marketing, pembantu umum dan pembimbing. Kira-kira bentuk badan usahanya apa? Kebetulan badan usaha kita itu adalah yayasan yang sudah mempunyai izin dari Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Ada mitra bisnisnya juga nggak? Sudah sangat jelas sekali KBIHU itu adalah mitra bisnis pemerintah. Artinya kita itu bermitra dengan pemerintah. Siapa saja yang bermitranya, yaitu Kementerian Agama, khususnya Kota Cimahi dan Jawa Barat, tentunya Indonesia, lalu dari Dinas Kesehatan, lalu dari perbankan, lalu dari siapapun yang berhubungan dengan pemerintahan yang menguruskan tentang kehajian dan umroh, keimigrasian juga. Oke, mungkin terakhir beberapa pertanyaan lagi yang diajukan oleh saya, Bu. Silakan. Lalu di sini saya akan menanyakan perihal sebelum itu sudah dijelaskan oleh kedua teman saya tentang perihal kayak struktur seperti itu, dimulai dari pengenalan dari bisnis KBIH. Lalu saya akan menanyakan tentang
ringkasan gitu, ringkasan dari bisnis KBIH tuh di sini tuh kayak gimana sih Bu? Ringkasan bisnis mungkin kayak seperti Iya. KBIH tuh Seperti apa? ya. Ya. KBIH itu adalah mitra bisnis dari pemerintah dalam pelaksanaan untuk pembimbingan pengetahuan ibadah haji dan umroh. Berbentuk produknya seperti apa? Jasa, yaitu jasa pembimbingan ibadah haji dan umroh, seperti itu. Berarti sebelumnya tadi kan di mention bahwa kalau misalnya di sini tuh dibimbing oleh orang gitu untuk pergi hajinya, berarti Betul. di sini tuh khususnya tuh ditujukan untuk peningkatan pengetahuan gitu ya bagi Iya. para calon jemaah haji gitu yang Iya. awam mungkin ya. Iya. Oke. Bukan hanya awam saja, jadi yang namanya ibadah haji itu sama seperti ibadah sholat, dianggap syah ibadah hajinya jikalau syarat sah hajinya itu terpenuhi. Oke. Dan pembimbing itu wajib memberitahu dan membimbing untuk para calon jemaah haji itu mendapatkan kesahan ibadah hajinya. Karena apa? Sayang mahal-mahal bayarnya, tapi ibadah hajinya tidak syah. Oke. Seperti Baik. itu. Lalu selanjutnya mungkin kalau Ibu mengetahui kompetitor di daerah Ibu tuh bisnis yang sama ya Iya. seperti ini tuh di daerah Ibu ada berapa sih gitu? Dengan kami berarti kompetitor kami ada 5. Ada 5. Ya. Kalau untuk perihal regulasinya gitu mungkin contohnya apakah ada kebijakan gitu Iya. kalau mungkin perizinan gitu kok bolehkah misal gitu saya Iya. sebagai mahasiswa untuk membuka KBIH itu boleh nggak sih atau mungkin tidak boleh mungkin? Sebenarnya regulasi tiap kota itu sudah ada aturannya di atas. Oke. Harus ada izin operasional juga, mulai dari izin operasional dari kantor Kementerian Agama Kota Cimahi, lalu naik ke Baik. kantor agama Kanwil Jabar, lalu diizinkan oleh Kementerian Agama Indonesia. Itu bisa-bisa saja, tapi setahu saya untuk Kota Cimahi sudah ditutup untuk pembukaan KBIH terbaru. Berarti sudah jelas kalau misalnya nanti untuk bagi orang yang ingin membuka bisnis seperti ini berarti tidak ada lagi boleh ya berarti tidak Iya, diizinkan lagi. untuk sekarang Oh. tidak boleh, tapi Oke, baik. yang namanya regulasi pemerintah kan tiap tahun bergulir ya. Ya. Ketika pemerintah berubah, bisa saja kebijakannya pun berubah. Oke, Seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin perihal biasanya kalau target pasar gitu di KBIH itu atau mungkin lembaga bimbingan ibadah gitu seperti apa sih Bu? Kalau target pasar kami itu lebih dikhususkan ke para alumni haji, keluarga-keluarganya, kerabatnya, tetangganya, ataupun para alumni santri yang mempunyai untuk berniat haji ataupun umroh. Itu untuk khususnya. Secara umumnya ya semua masyarakat yang mau Bebas. berniat haji gitu, bebas di Kota Cimahi ataupun Kota Bandung. Kalau mungkin untuk perihal segi dari umurnya mungkin para jemaah haji atau mungkin calon Rata-rata sih umur yang melaksanakan haji itu di usia 35 tahun ke atas. 35. Karena sudah jelas sekali waiting listnya saja hampir 20 tahun. Berarti ketika Degi Pari sekarang mendaftarkan diri di usia 20-an, Degi Pari itu akan pergi haji nanti ketika umur 40 tahunan. Oke, baik. Gimana sih Ibu gitu pihak KBIH tuh untuk mendesain jasa ini untuk lebih intinya pemasarannya yang dilakukan di bisnis Ibu tuh seperti kayak gimana ya? Ya, sebenarnya dari awal pertama berdiri sampai beberapa tahun ke belakang itu sebelum pandemi, strategi bisnis ya, strategi marketing yang kita gunakan itu adalah strategi marketing dari mulut ke mulut atau WOM. Tapi semenjak pandemi itu kan semenjak revolusi industri 4.0 itu bahwa teknologi harus dipergunakan ya. Kita tidak hanya dari WOM saja sekarang, kita sudah mensasar ke Instagram,
ke WhatsApp status ataupun ke TikTok seperti itu. Baik. Oke, lanjut selanjutnya kalau perihal usaha yang ada di sini tuh, bisnis usaha yang ibu bangun ini tuh mungkin dari segi perizinannya apakah sudah layak apa tidak? Sudah sangat layak sekali karena sudah jelas bahwa KBIH itu bisa berdiri hanya karena ada izin operasional dari pemerintah. Karena KBIH adalah mitra resmi dari pemerintah. Oke. Begitu tadi kan sebelumnya jelaskan kalau misalnya di sini tuh mungkin lebih ke bisnis untuk mengedukasi masyarakat ya. Iya, mengedukasi dan membimbing. Meningkatkan pengetahuan ibadah haji pada calon jemaahnya. Berarti kalau misalnya terpihak edukasi, biasanya kalau lembaga edukasi itu ada akreditasinya ya? Iya, tentu saja. Kami sudah terakreditasi A untuk lembaganya, untuk pembimbingnya pun sudah tersertifikasi. Oke, baik. Yayasannya pun sudah berizin dari Kementerian Hukum dan HAM. Oke, baik. Ini bakal menjadi pertanyaan terakhir ya Bu. Iya, baik. Oke. Silakan. Pertanyaan terakhir ini tuh mungkin dari segi kiat-kiat atau beberapa faktor yang bisa menjadikan bisnis KBIH-nya tuh berhasil gitu, terus sustainable atau mungkin berkelanjutan, atau mungkin pun dia ada segi penghalangnya, mungkin pasti ada penghalangnya ya. Iya. Bisa tolong jelaskan? Iya. Kebetulan memang untuk jasa KBIH di sini, khususnya di Kota Cimahi itu mayoritas adalah bisnis keluarga. Bisnis keluarga pasti kelemahannya itu di manajemennya. Ya, manajemen. Nah itu yang harus dikuatkan, itu adalah penghalangnya ya. Ketika manajemennya lemah, itu pasti akan menjadi penghalang buat maju ke depannya. Nah yang bisa menjadi faktor keberhasilannya apa? Kita harus mengikuti zaman dari penjualannya. Jadi tidak hanya terpaku dengan misalkan kita harus memegang brosur, itu menurut saya tidak efektif. Karena yang namanya dunia penjualan itu, itu tidak stabil tapi statis. Kita harus mengikuti zamannya seperti apa, seperti itu. Ya itu paling itu Biasanya mungkin sebenarnya tadi perihal faktor penghalangnya mungkin kayak lebih manajemen sih. Faktor penghalangnya. Iya. Kalau mungkin kayak faktor eksternal tuh di luar gitu, kayak contohnya mungkin dari kebijakan. Iya. Ya, beberapa kebijakan gitu. Kebijakannya itu untuk tahun sekarang sih seperti yang kami rasakan ya cuman itu. Ketika kemarin pandemi kita tidak bisa memberangkatkan haji. Terus ketika sekarang dibuka pun kuotanya hanya 50%. Itu kan kebijakan-kebijakan dari pemerintah sebenarnya yang membuat bukan kami saja, bahkan wisata domestik pun sangat sulit untuk bergerak gitu ya. Untuk travel domestik pun sangat sulit bergerak. Apalagi dengan travel yang berhubungan antara negara Indonesia dengan negara lainnya. Itu akan sangat kebijakannya sangat besar sekali, apalagi kita hanya sebagai pengunjung yang diberi kuota oleh negara Arab Saudi, pasti sangat berpengaruh. Kalau untuk perihal selanjutnya tuh kayak kemarin mungkin ada berita yang kayak seperti kebijakan Arab Saudi itu yang pemotongan kuota haji itu berarti berpengaruh juga ya bagi Ibu? Untuk 2 tahun terakhir itu kita tidak ada keberangkatan sama sekali, artinya ketika tidak ada pelaksanaan manasik, perputaran uang yang masuk pun sangat kecil sekali. Itu membuat operasional kami sangat kesusahan gitu untuk memutarnya seperti itu. Tadi kan sebelumnya dijelaskan kalau misalnya target pasar Ibu tuh rentang umurnya gitu, calon jemaah itu antara 35 sampai ke atas. Mungkin apakah ada kebijakan yang menerapkan batasan umur kayak gitu apa enggak? Iya, untuk 2 tahun ke belakang ini ada batasan umur kalau yang pensiun. Maksudnya untuk yang lansia itu tidak dulu pergi haji karena disebutnya risti atau sangat rentan terhadap penyakit karena masih ada pandemi COVID ini ya. Gitu. Mungkin udah semuanya udah dipertanyakan dan terima kasih ya Bu untuk udah memberikan meluangkan waktunya untuk
interview saat ini. Mungkin sekarang ditutup aja dulu. Ya. Sekian dari kami mahasiswa Binusian. Terima kasih. Ya, terima kasih, selamat malam.